Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salvi Salimah Zulfa, NIM 22043135 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hukum bisnis dan regulasi. Ada 6 bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah hukum dan masyarakat, yang kedua sistematika hukum, yang ketiga pengertian hukum bisnis, yang keempat subjek hukum dan objek hukum, yang kelima sumber hukum, dan yang terakhir adalah sistem hukum di Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Harus hidup bersama dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan sebuah norma. Norma atau kaidah sosial adalah suatu pedoman yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Ada 2 jenis kelompok norma atau kaidah sosial. Yang pertama bersangkutan dengan aspek kehidupan pribadi, di antaranya norma agama dan norma kesusilaan. Yang kedua bersangkutan dengan aspek kehidupan antar pribadi, merupakan norma sopan santun dan norma hukum. Bahasan yang kedua ada sistematika hukum. Terbagi 2, yaitu hukum publik, diantaranya yang pertama, hukum tata negara, yaitu membahas tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ kenegaraan, dan mekanisme hubungan antar struktur negara dengan warga negara. Yang kedua, hukum pajak. Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antar wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga adalah hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Yang keempat ada hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas untuk tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian kedua adalah hukum privat. Hukum privat ini terbagi 2. Yang pertama, hukum sipil atau perdata, merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seorang dalam masyarakat. Hukum perdata ini didasarkan oleh kepentingan pribadi sehingga penggugatnya adalah orang yang merasa dirugikan. Yang kedua ada hukum dagang. Hukum dagang merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur perdagangan antar perusahaan yang membeli atau menjual, mengangkut atau memproduksi suatu secara nasional atau internasional. Pembahasan yang ketiga mengenai pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis atau business law merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis. Pembahasan yang keempat mengenai subjek hukum dan objek hukum. Subjek hukum merupakan suatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum ini meliputi manusia dan badan hukum, seperti perusahaan, organisasi, dan institusi. Yang kedua adalah objek hukum. Objek hukum merupakan segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan subjek hukum. Biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Objek ini berupa benda atau barang maupun hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Yang kelima adalah sumber hukum. Sumber hukum ini terbagi 6. Yang pertama ada undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi, yang keempat traktat, yang kelima perjanjian, dan yang terakhir adalah doktrin. Bahasan yang keenam ada sistem hukum Indonesia. Di Indonesia menganut sistem hukum ada 3, yaitu hukum barat atau civil law, yang kedua hukum Islam, dan yang terakhir adalah hukum adat. Sistem hukum mempunyai unsur sebagai berikut, yaitu ada hukum materi. Hukum materi ini tergabung atas perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian hukum, dan pengembangan hukum. Untuk membentuk materi hukum, harus diperhatikan politik hukum yang telah ditetapkan. Yang pertama ada aparatur hukum, yang kedua sarana dan prasarana hukum, meliputi hal yang bersifat fisik. Yang ketiga ada hukum budaya hukum yang dianut oleh masyarakat. Yang terakhir adalah pendidikan hukum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.